Waalaikumsalam, monggo silakan Mas. Silakan duduk. Ya, makasih. Dengan Mas siapa? Mas Ibrahim. Bagaimana kabar hari ini Mas? Alhamdulillah Pak, sehat. Ya. Oh syukur. Tadi kegiatan apa Mas sebelum kesini? Tadi saya sepulang dari kuliah kampus tadi Pak. Di sini. Seneng ya Mas kegiatan di kampus? Lumayan menyenangkan Mas karena ya ketemu banyak orang juga. Nampaknya ada keperluan apa ya dengan saya di sini? Ya, saya datang sini ingin konseling Pak. Oh, Ingin konseling Mas. apakah Masnya sudah mengikuti konseling sebelumnya? Ya, saya datang ke sini ingin melakukan kegiatan konseling. Apakah Masnya sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling, Mas. Ini baru pertama kalinya melakukan konseling. Baik. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang konseling. Konseling adalah bantuan profesional yang diberikan konselor kepada konseli. Ya. Konselornya saya, konselinya Masnya sendiri. Agar konseli mampu memecahkan masalah atau problem yang sedang dihadapi. Konseli itu dilandasi oleh asas seperti kerahasiaan, kesukarelaan, keahlian, kegiatan, kemandirian, dan masih banyak yang lain. Asas kerahasiaan menjamin semua data atau informasi yang terkait dengan masalah kamu. Dan satu lagi yang perlu diingat bahwa Masnya nggak usah khawatir tentang kerahasiaan yang diceritakan kepada saya. Saya menjamin kerahasiaan itu terjaga dengan baik. Bagaimana, sudah paham? Ya, baik Mas. Pertemuan ini sebelumnya kita mengatur kontak. Menjelaskan. Pertemuan kita ini dibatasi oleh waktu. Kita akan melakukan pertemuan dengan menggunakan waktu kurang lebih 10 menit sampai 30 menit. Ya. Dengan adanya waktu yang singkat ini, maka kita sebaiknya benar-benar memanfaatkan waktu. Nah, jika ada pertemuan pertama ini masalahmu masih belum terselesaikan atau masih ada yang ganjal di hati Masnya, kita akan mengadakan pertemuan yang selanjutnya. Baik, coba Anda ceritakan kepada saya apa yang menjadi ganjalan di hati kamu saat ini. Baik, saya sebelumnya saya melakukan riset dulu. Aku cerita di ini. Berarti kita nyengin ya? Bisa mancing oke, kan wis. Aku mau ngomong baik sebelum kita masuk dalam pembicaraan, kita akan melakukan reaksi terlebih dahulu. Semua yang sini. Mereka menjelaskan sudah nyaman, sekarang bisa. Atau kan langsung ceritanya lah, atau apa? Relasi sedikit. Kenapa ada? Ini nih urusannya apa sih? Katanya lah. Leo apa sih? Baik. No. Saya cerita pakai cerita Melakukan relasi ya. relaksasi. Relasi apa relasi? Relaksasi. Oke. Pas. Baik Mas, saya akan melakukan relaksasi terlebih dahulu kepada Masnya
Masnya boleh memposisikan badannya senyaman mungkin, serelak mungkin. Apakah sekarang udah berada di posisi nyaman? Ya, alhamdulillah sudah mas. Kalau sudah di dalam posisi nyaman, sekarang silakan masnya ceritakan apa yang dalam pikiran masnya tentang kekesalan atau beban atau trauma yang sekarang dihadapi masnya. Oke, jadi gini mas, saya itu orangnya tipikal yang tidak suka dengan keramaian mas. Karena kalau melihat banyak orang, saya itu merasa cemas, terus takut. Ya baik mas, sebelumnya saya itu orangnya tipikal yang tidak suka dengan keramaian mas. Jadi ketika saya berada dengan banyak orang atau melihat orang, itu saya merasa tidak nyaman dan sangat cemas. Jadi orang saya itu cenderung takut mas dan berpikir buruk kepada di sekitar saya ya. Itu saya tuh merasa pikiran buruk lah pada orang-orang lain yang di sekitar saya. Gak tahu kenapa saya mikir tuh kayak gitu terus sampai sekarang juga. Kuliah juga sekarang saya tetap merasakan seperti itu. Jadi saya tuh pengen ngerasain kayak orang lain yang dikelilingin banyak teman, bisa ngobrol sama temannya, bisa melihat juga, maksudnya tidak memiliki rasa cemas ataupun takut di saat banyak kerumunan ya, atau sedang berkumpul-kumpul dengan teman lah. Saya ingin merasakan dengan sama dengan kayak teman-teman lainnya. Dan saya itu berbeda dengan teman-teman yang lainnya tuh. Teman-teman yang lain tuh seperti ketua organisasi, dan saya itu cenderung ke mahasiswa yang kupu-kupu mas, seperti itu. Jadi saya tuh aslinya pengen kegiatan kayak teman-teman lainnya, melakukan organisasi, ada kegiatan, melakukan ikut UKM atau organisasi kampus, tapi saya itu gak bisa mas, karena saya merasa takut dengan keramaian dan gak percaya diri. Namanya itu saya tuh gak percaya diri. Jadi ketika ada banyak orang, rasanya tuh saya ingin sendiri mulu, ingin menyendiri terus, seperti jalan-jalan atau main kemana itu saya tuh ingin sendiri apa, nggak mau rame-rame itu nggak suka. Terus saat ramai pun saya cenderung menghindar dari keramaian mas. Jadi karena tadi ya saya tidak percaya diri, maka saya juga nggak ngerti sama diri saya sendiri gitu loh mas. Terus juga kalau pulang ke kosan, misalnya banyak orang di jalan tuh, saya tuh kayak merasa cemas, takut diapa-apain sama mereka atau gimana lah gitulah, perasaan saya tuh takut gitu, pengen buru-buru, rasanya pengen cepat-cepat langsung balik ke kosan. Terus karena itu saya tuh selalu merasakan cemas yang luar biasa, dan di saat dimanapun maupun kapanpun itu tempatnya. Itu mas. Sudah mas, ceritanya situ. Setelah tadi mas yang melakukan teknik asosiasi bebas, mas sudah menceritakan semua yang ada di benak masnya, dan di sini saya dapat simpulkan bahwa masnya memiliki ketakutan dan rasa cemas, rasa gelisah ketika masnya ini bertemu dengan banyak orang. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu kepada masnya, bagaimana perasaan takut yang mas rasakan ketika berhadapan dengan orang, ketika orang berdua? Mungkin kalau lagi banyak orang nih, rasa takut itu tiba-tiba muncul mas, tiba-tiba ada aja ya yang membuat saya tuh takut, yang membuat saya tuh cemas tuh ada aja. Tapi kalau misalnya saya sendiri,
rasa takutnya tuh nggak ada, malah hilang gitu rasa takutnya, nggak ada sama sekali. Lalu kenapa rasa itu datang dan ketika lagi banyak orang itu kenapa mas? Ya saya juga nggak tahu mas, rasa takut itu tiba-tiba aja ya, namanya tiba-tiba kan bisa kapan aja ya mas. Contohnya saya saat sedang kerumunan ya tiba-tiba ada aja rasa takut, rasa cemas tuh ada aja. Oh, saya bisa mengerti apa yang mas rasakan. Saya mau bertanya lagi, bagaimana keseharian masnya ketika sedang sendirian? Ya kalau kegiatan saya saat sendiri ya mas, itu saat di kosan itu maupun di rumah ya sukanya saya main HP, scroll TikTok maupun Instagram, terus nonton TV lah, baca buku, ya gitu-gitu aja sih pak kalau lagi sendiri. Terus kalau berinteraksi sama keluarga gimana mas? Saya kalau berinteraksi sama keluarga ya biasa aja, ngobrol gitu. Saya gak merasa takut karena kan juga sering ketemu sama keluarga gitu saat di rumah. Lalu kenapa masnya tidak merasakan cemas atau takut ketika sama keluarga? Beda sama teman gitu? Nggak tahu sih ya, soalnya dulu teman saya ya seperti itulah mas, saya juga bingung sama diri saya. Seperti itu gimana ya mas? Coba jelasin kenapa teman mas membuat mas takut? Dulu pernah ada sesuatu tapi saya lupa ingat lah mas. Sesuatu apa ya mas? Coba mas ceritakan lagi, jadikan lagi masalahnya apa yang mas rasakan antara mas dan teman mas. Kalau nggak salah dulu itu saya punya satu teman, bahkan saya menganggapnya itu sahabat saya, besti saya. Dia itu orang yang sangat percaya banget. Terus tapi itu tuh kayak ya saya lupa ingat ya mas, jadi nggak terlalu ingat lah. Terus dia tuh kayak deket banget sama saya itu mas, karena yang namanya sahabat kan pasti deket ya mas. Terus lalu ketika suatu saat masalah apa gitu atau apa, Binaan. dia tuh mengejek saya, menceritakan aib saya kepada orang lain supaya orang-orang itu memuji saya bahwa saya itu jelek, terus apa namanya jijik lah, biar orang tuh jijik sama saya, biar orang tuh risih sama saya. Kalau saya seperti itu mas. Oh, saya paham apa yang mas rasakan. Sampai saat ini mas jadi susah beradaptasi dan berinteraksi dengan orang lain. Saya sangat mengerti perasaan masnya. Di sini saya dapat menarik kesimpulan bahwasanya Mas Ibra ini memiliki rasa kecemasan, gelisah, dan trauma karena Mas mengalami masa lalu yang buruk seperti apa yang tadi Mas ceritakan. Itu nyoba. Ya kan ngomong ya. Wis. Ya kak, ya mas. Ya mas, selama ini saya tidak menyadari kecemasan yang timbul pada diri saya. Dan saya juga baru sadar dulu saya tuh emang sering dihina, diejek, sering dibully juga. Saya tuh mungkin karena ejekan itu ya yang membuat saya cemas dan takut, gak karuan lah saat sedang berada di keramaian. Ya makanya Mas Ibra saat ini sampai detik ini pun ketika berhadapan dengan banyak orang dan teman, Mas mengalami trauma dan merasakan takut.
Jadi solusi bagi saya tuh gimana ya mas? Saat ini saya coba Mas Ibra hubungi teman yang dulu mencaci-caci dan menghina masnya, ajak ngobrol, bertemu. Mungkin teman yang mengejek Mas Ibra sekarang sudah dewasa, sudah nalar dan sudah mengerti. Coba masnya WA dulu atau kontak dulu, suruh ketemu di mana, ngobrolin. Hilang tuh teknya cuk. Anjing. Lek menjilat Hilang Apa sih? goblok itu duitnya loh. Ini duit dalet iki. Ini lah. Berarti saya harus nah kayak mas nyenggol wet tiba repot toh. Bung. Berarti saya harus itu ya mas, kontakin dulu teman saya yang dulu ya mas. Ya begitu. Lalu menurut kamu setelah kamu kontakin temenmu, apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Mungkin selanjutnya saya akan mencoba menghilangkan rasa takut saya sedikit demi sedikit ya mas. Walaupun susah dan berat ya menurut saya, karena yang percaya diri itulah yang susah. Ya saya akan mencobanya lah sedikit demi sedikit demi kebaikan saya sendiri. Ya bagus, itu pemikiran yang bagus untuk ke depan Mas Ibra juga. Ya kak, ya mas, saya ingin kayak teman-teman lainnya, mahasiswa lainnya yang banyak teman. Saya juga nggak mau gini-gini terus, ya bosan mas hidupnya kayak gini terus tuh. Saya ingin berubah lah. Perubahan seperti apa yang Mas inginkan? Ya pokoknya saya ingin berubah aja mas, untuk tidak takut lagi maupun cemas saat berinteraksi dengan orang, saat berada di keramaian lah. Ingin memberanikan diri saat berbicara pada orang, saat di depan banyak orang. Saya ingin berubah diri saya dan pikiran-pikiran negatif saya yang ada dalam pikiran saya saat selama ini. Nah, saya mendukung perubahan yang Mas Ibra akan lakukan. Mas harus berdamai dengan diri Mas sendiri. Saya yakin pasti Mas bisa memiliki kemauan yang besar juga untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Oh ya. Iya mas, saya akan mencobanya. Baik, sekarang bagaimana perasaan Mas Ibra setelah menceritakan semua permasalahan yang sekarang dialami? Ya alhamdulillah sih, saya sekarang udah agak plong dan lega lah, karena saya udah mengetahuinya semuanya. Alhamdulillah banget Mas. Saya turut senang mendengarnya. Jadi hari ini Mas sudah bisa menyelesaikan masalah Mas sendiri dan akan mengubah persepsi dan mencoba menghilangkan rasa takut yang ada di dalam diri Mas. Maksudnya daset toton bobel. Mas sih? Nah iki lah. Iki daset tok semenit tok ya. So, Serta Mas sudah menyadari hal apa yang harus Mas lakukan setelah itu, yaitu berdamai dengan teman-teman,
yang dulu pernah mengejek atau menghina, agar bisa menyembuhkan trauma yang Mas miliki dan menghilangkan perasaan yang cemas atau trauma yang saat ini berada dalam keramaian dan berinteraksi dengan orang lain. Ya Mas, sekarang saya lebih atau sudah lebih sadar lah. Saya sudah lebih sadar sebab dan akibat dari permasalahan yang saya alami. Kalau misalnya saya datang lagi ke sini untuk bercerita-cerita yang lainnya boleh Mas? Oh, tidak boleh. Su. Maksa. Bayar itu bayar riset anjing. Anjing mah jangan betah benar mah tidak boleh. Oh, Ya boleh sekali Mas. Silakan saya tunggu kehadirannya kembali. ya Mas. Ya mungkin nanti kalau misalnya mau datang sini lagi, saya akan kontak Mas. Boleh kontak saya dulu, karena takut saya di luar kota karena saya sibuk ya Mas dengan dunia saya. Saya banyak urusan mungkin di luar kota atau gimana. Udah Mas, terima kasih ya Mas. Saya merasa lega banget Mas. Dan saya juga jadi tahu apa yang tadinya menjadi ganjalan di hati saya sudah tahu sekarang. Dan saya juga tahu apa yang harus saya lakukan sekarang pada diri saya sendiri. Ya Bapak, terima kasih juga Mas karena Mas sudah mempercayai saya dengan semua masalah yang Mas alami saat ini yang dihadapi, dan semoga Mas Ibra dapat mengimplementasikannya sendiri ya Mas. Oke Mas, ya Mas mungkin itu aja lah cerita saya. Kalau begitu kita akhiri saja konseling ini dengan bahasan alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm.